warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang beragam metode pembelajaran. Nah, sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Taskia Prestilaksita, NIM 1910221022. Di sini saya sebagai moderator. Saya Avi Cahyati, NIM 1910221027. Saya Lutfiatul Dwi Mardiani, NIM 1910221030. Saya Cindy Aulia Ainur Aji, NIM 1910221031. Saya Kevin Ferdian Akarta, NIM 1910221015. Nama saya adalah Indrasti Ambarwati Lucy Puspita Arum, NIM 1910221006. Nama saya Adelia Wijaya Trirosanti, NIM 1910221034. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya seorang guru itu telah memberikan suatu metode pembelajaran di dalam sekolah. Namun tidak semua siswa itu memahami dengan benar akan konsep akademis, di mana konsep ini seperti konsep pembelajaran bahasa Indonesia, lalu sastra ataupun sebagainya. Nah, dalam kajian ini pula siswa sendiri pun dituntut untuk harus memahami pula tentang konsep lingkungan masyarakat, di mana ia tinggal, lalu di mana orang bekerja, dan di mana ia harus beraktivitas. Nah, dalam berbagai kajian ini dapat diketahui bahwasanya pendidikan itu merupakan kriteria kejayaan suatu bangsa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya guru itu memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilaksanakan itu merupakan suatu indikator keberhasilan dalam suatu pendidikan. Nah, guru sendiri dalam kegiatan pembelajaran itu dapat berperan sebagai seorang seniman atau ilmuwan, di mana ia dapat merancang ataupun memilih metode pembelajaran yang tepat untuk melaksanakan suatu pembelajaran. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya metode pembelajaran itu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa secara individu, sehingga siswa itu dapat menyelesaikan suatu masalahnya atau suatu persoalan yang sedang terjadi dalam dirinya. Nah, mungkin itu saja penjelasan sedikit mengenai mengapa harus ada metode mengajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni pengajar dan pembelajaran kontekstual atau bisa disebut dengan CTL. Pembelajaran kontekstual adalah sebuah konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Tugas guru dalam pembelajaran ini adalah membantu siswa dalam mencapai tujuannya. Guru dalam mengolah kelas misalnya sebagai tim yang bekerja bersama untuk mendorong siswa menemukan sesuatu yang baru bagi siswa. Dalam pembelajaran kontekstual, guru harus berupaya menerapkan beberapa prinsip mendasar, antara lain, yang pertama, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kewajaran perkembangan mental siswa. Yang kedua, membentuk kelompok belajar yang saling tergantung. Yang ketiga, menyediakan lingkungan yang mendukung. Yang keempat, mempertimbangkan keragaman siswa. Yang kelima, memperhatikan multi-inteligasi. Yang keenam, menggunakan teknik-teknik bertanya. Dan yang ketujuh, menerapkan penilaian autentik. Untuk selanjutnya, komponen pembelajaran kontekstual.
Komponen ini melandasi pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme. Konstruktivisme menekan pemikiran bahwa belajar lebih bermakna jika seorang anak dapat bekerja secara mandiri, menemukan dan mengkonstruksi sendiri tentang pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, komponen inquiry. Komponen ini menekan agar kegiatan inquiry dapat mencapai kompetensi yang diinginkan di kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, komponen bertanya. Salah satu sarana yang efektif dalam mengembangkan sifat ingin tahu dalam diri siswa adalah menggunakan komponen bertanya. Yang keempat, komponen masyarakat belajar. Tiap siswa dapat bekerja bersama dengan anggota kelompoknya. Jika hal ini berhasil, tentu pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan. Yang kelima, komponen pemodelan. Pembelajaran dapat bervariasi apabila menggunakan contoh-contoh yang bervariasi. Guru, siswa lain, benda-benda, atau karya penemuan baru merupakan beberapa model yang dapat dijadikan contoh. Yang keenam, komponen refleksi. Refleksi di akhir pembelajaran sangat penting. Hal ini dapat menjadi petunjuk bagi siswa bahwa pelajaran yang mereka kuasai dapat bermanfaat dan relevan dalam kehidupan yang mereka hadapi. Yang ketujuh, komponen penilaian yang sebenarnya. Penilaian yang dilakukan oleh guru dapat diperoleh melalui berbagai sumber dan juga berbagai cara. Ketujuh komponen tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi, 7 komponen tersebut saling bergantung antara satu sama lain. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya. Pakem. Pengertian pakem. Pengertian pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan yaitu pakem adalah sebuah pendekatan yang menekankan prinsip belajar sambil bekerja serta dapat memberikan keleluasaan bagi siswa dalam mengerjakan berbagai kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Sementara itu, guru mempunyai tugas dalam pembelajaran ini adalah menggunakan sebagai alat dan sumber pembelajaran, seperti dalam pemanfaatan lingkungan agar pembelajaran berlangsung lebih menyenangkan, menarik, dan efektif. Selanjutnya itu aktif dalam pembelajaran ini. Artinya, siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Sedangkan guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa yang memungkinkan siswa belajar secara aktif. Belajar adalah proses aktif dari pembelajar atau siswa dalam membangun pengetahuan yang dimilikinya. Belajar bukanlah proses pasif yang hanya menerima informasi ataupun ceramah dari guru. Selanjutnya yaitu kreatif. Yang dimaksudkan kreatif agar guru dapat menciptakan beragam kegiatan belajar yang inspiratif sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Selanjutnya yaitu efektif. Artinya, proses pembelajaran dalam bermakna bagi siswa menyenangkan. Artinya, suasana yang dibuat oleh guru dalam mengajar menjadi lebih menyenangkan dan siswa dapat memfokuskan perhatiannya secara penuh terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu aplikasi pembelajaran pakem. Pembelajaran yang menerapkan model pakem dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari pihak guru maupun dari pihak siswa. Masing-masing pihak harus menerapkan prinsip ini agar tercipta suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan di dalam. Selanjutnya yaitu aplikasi pembelajaran pakem.
Pembelajaran yang menerapkan model pakem dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari pihak guru maupun dari pihak siswa. Masing-masing pihak harus menerapkan prinsip ini agar tercipta suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan di dalam kelas. Yakni contoh aplikasi pakem. Pakem aktif. Guru diharuskan untuk aktif memantau kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa, aktif memberi umpan, atau aktif memberi umpan balik. Sedangkan siswa harus aktif bertanya dan aktif mengemukakan gagasan. Selain itu, guru juga harus aktif mengajukan pertanyaan yang menyenangkan. Sedangkan siswa juga harus aktif mempertanyakan gagasan orang lain dan gagasannya. Selanjutnya yaitu pakem kreatif. Di sini, pakem kreatif, guru diwajibkan untuk kreatif dalam mengembangkan kegiatan yang beragam dan kreatif dalam membuat alat bantu belajar sederhana. Sedangkan siswa kreatif dalam merancang atau membuat sesuatu dan kreatif dalam menulis atau mengarang. Dan pakem efektif, guru mampu mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, sedangkan siswa dapat menguasai keterampilan yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu pakem menyenangkan. Guru tidak membuat siswa takut, tidak membuat siswa takut salah, dan tidak membuat siswa takut dianggap sepele. Sedangkan siswa harus berani melakukan atau mencoba, berani bertanya, berani mengemukakan pendapat atau gagasan, berani bertanya atas gagasan yang disampaikan orang lain, baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Nah, setiap tahap pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan tersebut dapat diaplikasikan dalam langkah-langkah pembelajaran. Hal ini, guru menerapkan prinsip pakem, hendaknya sudah menjadi bagian dari proses perencanaan yang akan disusunnya. Dengan demikian, pembelajaran dapat menjadi lebih efektif, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Terima kasih. Pembelajaran berbasis tugas. Pembelajaran berbasis tugas ialah suatu langkah-langkah awal merancang dan merumuskan tujuan khusus dari tugas yang diberikan. Definisi tugas sendiri ialah suatu alat yang berguna untuk menjabarkan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Tugas sendiri berfungsi agar siswa memiliki hasil belajar yang lebih baik. Di dalam tugas ada dua macam, yaitu tugas tindakan dan tugas kognitif. Tugas tindakan sendiri ialah suatu tugas yang dapat diamati dan melibatkan interaksi seseorang. Tugas kognitif merupakan suatu tugas yang memiliki beberapa aspek yang dapat diamati, tapi umumnya lebih bersifat kepada mental. Dalam pembelajaran berbasis tugas ini memiliki kebaikan dan kelemahannya sendiri. Kebaikannya yaitu siswa dapat mengembangkan daya berpikirnya. Yang kedua, mampu berkembang dan berani mengambil inisiatif. Yang ketiga, memperdalam dan memperkaya wawasan. Kelemahan dalam pembelajaran berbasis tugas ini ialah satu, siswa sulit untuk dikontrol. Yang kedua, jarang aktif dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, pembelajaran tugas yang monoton oleh gurunya atau dosennya. Terima kasih. Dilanjutkan untuk pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sama Mas Kevin sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis masalah. Pengertian pembelajaran berbasis masalah
Model pembelajaran berbasis masalah atau PBL ini bertujuan mendorong siswa untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari atau permasalahan yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya. Permasalahan yang diajukan pada model Problem Based Learning atau PBL bukanlah persoalan yang biasa atau bukan hanya sebuah latihan yang diberikan setelah contoh-contoh soal disajikan oleh guru. Permasalahan dalam PBL menuntut penjelasan tentang sebuah fenomena. Intinya adalah tentang bagaimana siswa mampu dalam mengidentifikasi isu pembelajaran serta mencarikan solusi atas permasalahannya. Pada pembelajaran ini, siswa dituntut agar terampil menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, pembelajaran selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang bersifat nyata atau kontekstual. Selanjutnya yaitu tentang aplikasi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah memiliki sejumlah langkah-langkah dalam penerapannya. Langkah-langkah tersebut antara lain yaitu tahap pertama, pengenalan siswa pada masalah. Tahapan ini merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh siswa untuk fokus dalam mengamati masalah yang menjadi objek kajian dalam pembelajaran. Tahap kedua yaitu pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan siswa untuk menyampaikan berbagai pertanyaan tentang permasalahan yang dikaji. Tahap 3 yaitu pembimbingan dalam penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahap ini, siswa mengumpulkan beberapa informasi serta melaksanakan percobaan untuk mendapatkan data sebagai upaya dalam menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikajinya. Tahap 4 yaitu pengembangan dan penyajian hasil karya. Tahap ini, siswa telah mendapatkan data yang ditemukan dengan cara mengasosiasikan data yang diperoleh dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber. Selanjutnya, siswa menyajikan hasil penemuan dengan cara melakukan presentasi atau kegiatan lain di dalam kelas sesuai petunjuk guru. Tahap 5 yaitu analisis dan evaluasi. Setelah siswa mendapatkan jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya siswa dapat melakukan analisis dan evaluasi terhadap data yang telah dipresentasikan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang blended learning. Yang pertama, pengertian blended learning. Blended learning adalah suatu pendekatan yang fleksibel untuk merancang program yang mendukung campuran dari berbagai waktu dan tempat untuk belajar. Model blended learning pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Pembelajaran online atau e-learning dalam blended learning menjadi perpanjangan alami dari pembelajaran ruang kelas tradisional yang menggunakan model tatap muka. Kunci untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode learning dibagi menjadi 5 kunci yaitu 1. Live event 2. Self-paced learning 3. Collaboration 4. Assessment 5. Performance support material. Yang kedua, aplikasi pembelajaran blended. Blended learning dapat diaplikasikan dalam pembelajaran. Deskripsi tiap langkah pembelajaran meliputi yang pertama orientasi, yang kedua organisasi, yang ketiga investigasi, yang keempat presentasi, dan yang kelima analisis dan evaluasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah guru dalam kegiatan pembelajaran dapat berperan sebagai seorang seniman dan ilmuwan. Guru dapat merancang ataupun memilih metode pembelajaran yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran. Tidak semua model dapat diaplikasikan dalam pembelajaran.
Hal ini bergantung dengan situasi dan kondisi yang terdapat dalam lingkungan belajar tersebut. Dalam hal ini, guru harus dapat mengetahui bahwa terdapat sebuah model yang dapat diaplikasikan dalam mata pelajaran tertentu. Ada beberapa metode khusus yang dapat diaplikasikan. Contohnya, pengajaran dan pembelajaran konseptual, pakem, pembelajaran berbasis tugas, pembelajaran berbasis masalah, blended learning, dan pembelajaran berbasis sains. Oleh karena itu, guru harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memadai dalam merancang pembelajaran agar kualitas pembelajaran meningkat serta sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah guru mampu memahami prinsip dan metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di dalam kelas. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat menambah wawasan kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.